sebanyak ini?" desis Wreda Mantri Empu Tanding yang terkejut ketika melihat keadaan yang tidak terbayangkan sebelumnya itu. Laksamana Nala melihat tumpukan manusia itu dengan cara pandang yang berbeda. Ternyata demikian besar mereka yang mendukung Brewirabumi sebagai calon raja di masa yang akan datang. Meskipun ada cukup kursi di bangsal prajurit itu, Laksamana Nala tidak tertarik untuk duduk. Sementara Wreda Mantri Empu Tanding menempatkan diri duduk di sebelah Mahapati Gajah Enggon yang berhadapan langsung dengan anak kandung sang raja yang tengah dilibas oleh amarah itu. "Raden, hamba sudah mendengar secara langsung apakah tujuan dari tindakan yang Raden lakukan ini. Namun, Sang Hamancanagari Laksamana Nala dan juga Wreda Mantri Empu Tanding ingin mendengarkan langsung apa yang akan Raden lakukan," kata Gajah Enggon memulai percakapan. Brewirabumi mengatupkan rahangnya. Isi dadanya yang mendadak penuh butuh penyaluran harus ditenangkan. Tangannya mengepal dengan keras yang apabila ada batu dalam genggaman tangan itu, pasti batu itu akan pecah berantakan. "Baik, Paman. Kumulai apa yang akan kusampaikan. Diawali dengan keyakinan Paman Laksamana Nala dan juga Paman Empu Tanding tahu apa yang sebenarnya terjadi. Romo Prabu sakit bukan karena sakit biasa, melainkan ada yang membuatnya sakit dengan memasukkan racun ke dalam makanan yang ditelannya. Paman Laksamana Nala dan Paman Empu Tanding juga pasti sudah mendengar tentang berita ibuku yang dipatuk ular. Yang ular itu dengan sengaja dimasukkan ke dalam kamarnya. Itu adalah sebuah perbuatan keji yang tidak bisa kumaafkan, Paman. Dan yang terakhir, aku baru saja mendengar bahwa mereka juga kemungkinan menculik dan juga mencederai Bri Narapatya. Aku tidak bisa membayangkan kesedihan macam apa yang akan dialami Kang Bo bila ia kemudian mengetahui nasib suaminya. Selama ini, tidak kurang aku bersabar menghadapi tekanan dari istana kiri. Aku sama sekali tidak berkeinginan untuk menggantikan Romo Prabu. Karena aku tahu diri, aku berasal dari mana, Paman. Meskipun sebenarnya Romo Prabu berencana menempatkanku sebagai seorang kumara raja, aku tidak pernah berminat, sebagaimana ibuku yang juga sangat tidak menyetujuinya. Tetapi upaya pembunuhan Romo dan Biungku, bagaimana mungkin aku bisa tinggal diam dan menganggap seolah tidak terjadi apa-apa? Aku tidak punya pilihan lain, Paman. Laksamana Nala menyimak ucapan Brewirabumi kata demi kata, seolah tidak satu kata pun yang lolos dari pendengarannya. Jadi apa yang akan Raden lakukan? Aku akan menempatkan diri untuk menggantikan kedudukan Romo Prabu saat beliau sedang berhalangan, Paman. Empu Tanding kini terbatu dan menyita perhatian semua. Akan tetapi Raden, sadarkah Raden apa yang akan terjadi dengan perbuatan itu? Brewirabumi membalas pandangan mata Empu Tanding
dengan tidak kalah tajam, Brewira Bumi kemudian tersenyum dengan sinis. Ada banyak pihak yang telah memberi masukan kepadaku, Paman. Baru saja, sahabatku Senopati Dipomanguri juga mengingatkan kemungkinan terjadinya perang saudara. Aku sudah menimbang semua itu. Tetapi yang paling penting dan harus kulakukan saat ini juga adalah menghukum mereka yang berniat untuk membunuh orang tuaku. Perlahan sang Hamanca Nagari Laksamana Nala mengangguk, lalu disusul sekali lagi anggukan kepala meskipun sangat pelan. Mohon maaf, Raden. Aku mempunyai sebuah pertanyaan. Menurut Raden, apakah Raden merasa memiliki hak? Tanya Laksamana Nala. Brewira Bumi termangu dan tidak dengan segera menjawab pertanyaan itu. Laksamana Nala yang berdiri kini bergeser sambil menggoyang tangannya sebagai tanda penolakan. Hak untuk menjadi raja ketika Gusti Prabu berhalangan tidak berada di tangan Raden, tetapi berada di tangan Sekar Kedaton yang terlahir dari garwa Prameswari. Aku bisa memahami perasaan Raden, tetapi Raden tetap tidak punya hak itu. Jika Raden tetap memaksakan diri, maka Raden akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak kalah besar dan bahkan mungkin jauh lebih besar dari kekuatan para prajurit yang sekarang pacak baris di lapangan itu. Hening kini menjeda waktu. Brewira Bumi kehilangan ucapan. Bagaimanapun juga yang ia hadapi kali ini adalah Laksamana Nala, pahlawan perang yang sangat dipuja, yang kebesarannya di medan Palagan nyaris disejajarkan dengan kebesaran nama Mahapatih Gajah Mada. Apalagi jika Laksamana Nala menjentikkan jarinya. Kekuatan yang sangat besar itu akan menghadang apa yang akan Raden lakukan. Ucap Empu Tanding dengan niat memanas-manasi keadaan. Brewira Bumi memandang Laksamana Nala dan Empu Tanding bergantian. Empu Tanding benar, apabila Laksamana Nala menghendaki, ia bisa menyiapkan pasukan berkekuatan segelar sepapan yang pasti bisa digunakan untuk mengimbangi apapun yang kini dilakukan oleh Brewira Bumi. Mohon maaf, Raden. Jika Raden memaksakan diri, aku akan menempatkan diri berhadapan dengan Raden. Ucapan Laksamana Nala itu menjadi penegas di mana ia akan berpihak. Melihat sikap Laksamana Nala yang akhirnya muncul ke permukaan, Mahapatih Gajah Henggon kini mengangguk perlahan. Dan aku rasa aku juga akan menempatkan diri, Raden. Lanjut Empu Tanding. Meskipun aku tidak berasal dari kalangan prajurit, kata-kataku pasti akan banyak yang mendengar. Bila Raden menginginkan perang, maka akan ada perang yang terjadi, Raden. Dengan penuh keyakinan, Empu Tanding kini menyampaikan pendapatnya. Namun yang tidak pernah diduga oleh siapapun adalah pendapat dari Kusumawardhani. Tanpa setahu siapapun, Kusumawardhani yang cukup jelas memahami pembicaraan yang terjadi, kini menyibak para senopati yang berdiri berjajar di belakang Brewira Bumi. Tidak kurang, Brewira Bumi kini terkejut melihat kemunculan kakak perempuannya yang sangat tiba-tiba dari arah belakangnya. Kusumawardhani yang menyibak langsung menempatkan diri di depan adiknya itu. Siapa yang menginginkan perang, Adimas? Tanya Kusumawardhani yang langsung menyita semua perhatian.
Demikian kuat pesona sihir yang diberikan Kusumawardhani melalui kemunculannya yang sangat tiba-tiba itu. Laksamana Nala bahkan Empu Tanding kini tidak mampu berbicara apapun. Adimas Wirabumi, benarkah kau menginginkan sebuah perang? Ucap Kusumawardhani sambil menoleh pada adiknya. Bre Wirabumi kini bingung. Ia tidak bisa menjawabnya. Wajah Dyah Kusumawardhani yang beku itu menempatkan Bre Wirabumi di sudut perempatan jalan yang sangat membingungkan dan menempatkannya tidak tahu bagaimana caranya untuk bersikap. Berhadapan dengan Kusumawardhani berarti berhadapan dengan orang yang paling berhak menyatakan diri sebagai pengganti sang Prabu yang berhalangan. Berhadapan dengan siapapun, Bre Wirabumi sanggup melakukannya. Namun berhadapan dengan Kusumawardhani, Bre Wirabumi tidak bisa berbuat apapun. Mohon maaf Kang Bo, aku tidak menginginkan sebuah perang. Aku hanya melihat ada orang yang berniat untuk menghabisi Romo Prabu. Apakah aku harus tinggal diam melihat hal itu? Kusumawardhani kini mengangguk. Pandangan matanya diarahkan pada Mahapati Gajah Enggon. Gajah Enggon mengangguk sambil merapatkan kedua telapak tangannya. Dalam keadaan yang demikian, Gajah Enggon tidak tahu harus menyampaikan apa. Tetapi meskipun demikian Adimas, apakah Adimas merasa memiliki hak yang melebihi hakku Adimas? Aku mohon maaf Kang Bo. Kusumawardhani kini memandang Laksamana Nala. Paman akan menggelar pasukan? Laksamana Nala tidak punya pilihan kecuali hanya tersenyum. Berhadapan dengan Sekar Kedaton, Laksamana Nala tidak mungkin bersikap seperti ketika berhadapan dengan Bre Wirabumi. Gajah Enggon kini melirik pada Empu Tanding. Empu Tanding kini memperhatikan tingkah menjangan peliharaan di kejauhan. Silakan, siapapun yang akan menggelar pasukan bersenjatakan lengkap. Paman Nala boleh melakukan, Paman Empu Tanding juga boleh melakukannya. Dan kunyatakan di depan kalian semua, juga segenap senopati dan lurah prajurit yang memiliki kendali atas pasukan. Aku, Kusumawardhani, aku adalah Sekar Kedaton yang memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan ketika Romo Prabu berhalangan. Aku menyatakan, hari ini aku menempatkan diri berada di belakang Dimas Bre Wirabumi. Langkah apapun yang akan ia lakukan, aku akan berada di belakangnya. Udara kini berhenti bergerak. Pilar-pilar bangsal prajurit bagai diguncang oleh kekuatan yang sangat-sangat besar. Lebih-lebih bumi tempat berpijak mereka seakan bergoyang dengan keras. Pesona sikap dari Kusumawardhani itu sangat mengagetkan Bre Wirabumi yang tidak mengira kakaknya akan menempatkan diri di belakangnya sekaligus menempatkan Empu Tanding merasa sesak napas. Adapun Laksamana Nala, kini ia benar-benar tidak mampu untuk bersikap. Terhadap Bre Wirabumi, Laksamana Nala bisa mengambil sikap yang berseberangan. Namun hal itu tidak mungkin ia lakukan ketika berhadapan dengan Kusumawardhani. Ada orang yang berusaha untuk membunuh Romo Prabu. Lalu ada pula orang yang berusaha untuk membunuh istri mudanya. Aku bisa mengerti jika Dimas Bre Wirabumi begitu marah. Kemarahan itu sama dengan kemarahanku. Apalagi menyangkut nasib suamiku yang sampai sekarang belum pulang. Gajah Enggon kini berdebar-debar. Di tempatnya, Senopati Dipo Manguri juga berdebar-debar. Paman Mahapati,
Aku minta untuk jangan merahasiakan apapun dariku. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan suamiku? Aku mendengar Dimas Brewirabumi menyebut mereka yang mencederai romoku juga telah mencederai suamiku. Apa yang terjadi, Paman? Gajah Henggon kini tersudut. Gajah Henggon kini menoleh pada Senopati Dipo Manguri yang hal itu memancing Kusumawardhani untuk juga menoleh kepadanya. Kusumawardhani kemudian berjalan mendekati senopati muda itu. Senopati Dipo Manguri kini tidak memiliki pilihan lain. Kakang Senopati, Hamba Gusti. Paman Mahapati telah menugasimu untuk menyusul suamiku. Kalau perjalananmu sampai ke Blambangan, sungguh sangat aneh jika sekarang kau berada di sini. Ceritakan padaku apa yang telah menimpa pada suamiku. Senopati Dipo Manguri menyempatkan melirik Mahapati Gajah Henggon yang dilirik kini mengangguk pertanda untuk mengizinkan. Dipo Manguri kini masih dalam sikapnya menyembah. Mohon maaf Gusti Putri, hamba telah melaksanakan tugas itu. Dalam perjalanan berangkat, hamba menyempatkan singgah di Japanan untuk menemui Kitura dan istrinya. Perhatian Kusumawardhani kini benar-benar tersita. Apa kata mertuaku, Senopati? Menurut Kitura Bremi, anak lelakinya telah kembali ke kota raja. Mohon maaf Gusti, hamba belum berani melaporkan kepulangan Brena Rapadya. Karena hingga saat ini, hamba dan para prajurit hamba masih berusaha untuk menemukan jejaknya. Gelisah itu datangnya mendadak dan bisa beranak pinak menjelma menjadi sebuah bibit kecemasan yang berjejal-jejal dalam memenuhi rongga dada Kusumawardhani. Apabila tidak sedang menghadapi banyak orang, Kusumawardhani pasti telah menyalurkannya melalui menjerit sepuasnya atau menangis sejadi-jadinya. Kusumawardhani kini berbalik. Apa yang terjadi, Paman? Jika Paman memiliki keterangan yang kubutuhkan, tolong sampaikan padaku, Paman. Benarkah suamiku telah mengalami peristiwa buruk seperti tadi yang disampaikan oleh Dimas Wirabumi? Tanya Kusumawardhani dengan suara yang parau. Mahapati Gajah Henggon kini tertular ikut merasa sesak dan menyayangkan sikap serta perbuatan pihak-pihak yang telah berbuat jahat terhadap pasangan temanten baru itu. Perbuatan jahat terhadap Hayam Wuruk seperti tidak masuk akal. Namun yang tidak masuk akal itu terbukti telah terjadi. Pun demikian, perbuatan jahat terhadap istri muda sang raja yang juga sangat tidak masuk akal. Terbukti yang tidak masuk akal itu ternyata juga telah terjadi. Terakhir, perbuatan jahat terhadap suami temanten baru Dyah Kusumawardhani yang juga tidak masuk akal. Itu besar kemungkinannya juga kini tengah terjadi. Mohon Gusti Putri bersabar. Saat ini beliau sedang dicari, kata Mahapati Gajah Henggon. Kusumawardhani kini mulai merasakan sesak di nafasnya. Apa gunanya suamiku berhasil ditemukan jika ia sudah dalam keadaan yang tidak bernapas lagi, Paman? Tolong katakan, siapapun yang tahu di mana suamiku berada. Kusumawardhani kini mengedarkan pandangan matanya pada segala arah dan pada semua wajah. Tidak seorang pun yang kini bisa menjawab pertanyaan itu. Di tempat duduknya, Empu Tanding kini mendadak gelisah. Permintaan supaya kuda Narapadya dihabisi itu
muncul dalam pertemuan yang ia selenggarakan di rumahnya. Jika Mahapati Gajah Henggon yang membongkar persoalan itu, bisa diyakini ia akan mengalami kesulitan. Suara Gajah Henggon yang batuk kini memecah keheningan dan mencuri perhatian. Empu Tanding, sebaiknya kau bercerita apa yang telah terjadi di rumahmu. Persoalan yang terjadi ini bukan lagi sebuah persoalan yang sepele. Empu Tanding kini terkejut. Kusuma Wardani juga tidak kalah terkejut. Empu Tanding kini sangat salah tingkah melihat mata Sekar Kedaton yang membeliak tajam terarah kepadanya. Empu Tanding tidak bisa berbicara, namun persoalan yang dihadapinya bukan semata-mata tidak mampu, ia tetap harus berbicara. Jangan sembunyikan apapun dariku, Paman Empu Tanding. Tekan Kusuma Wardani dengan suara yang penuh. Semua perhatian kini tertuju pada wajah Empu Tanding. Para senopati dan lurah pimpinan prajurit menempatkan diri menyimak apa yang akan disampaikan oleh Empu Tanding. Bre Gajah Narapati yang juga terkejut kini ikut menyimaknya. Empu Tanding akhirnya merasa tidak ada gunanya menyembunyikan sepenggal cerita tentang apa yang terjadi di rumahnya pada sebuah malam itu. Ada pertemuan di rumah hamba yang dihadiri oleh beberapa kerabat Sabta Prabu. Gusti Putri Dianertaja Raja Sadwiteswari meminta kepada hamba agar suami Gusti Putri dihabisi. Kusuma Wardani kini terhenyak. Apa kau bilang, Paman? Empu Tanding kini merasa lehernya tercekik. Ulangi sekali lagi, Paman. Ulang sekali lagi, Paman Empu Tanding, kata Kusuma Wardani dengan penuh tekanan. Empu Tanding sudah terlanjur kehilangan bibir untuk sekedar hanya berbicara. Keadaan yang berkembang liar itu menyebabkan Laksamana Nala merasa tidak nyaman. Sekar Kedaton kini mulai mendaki puncak kemarahannya. Sekar Kedaton yang selama ini selalu menjaga sikap tiba-tiba berubah menjadi ular ketika simpul amarahnya tersentuh. Jadi dari rumah Paman rupanya asal muasal segala persoalan yang terjadi itu. Pertama Romo Prabu, lalu ibuku, dan juga suamiku. Sungguh sangat jahat kau, Paman. Aku sama sekali tidak mampu membayangkan betapa darahmu yang berwarna hitam. Paman telah mengingatkanku pada sosok Dyah Halayuda. Empu Tanding merasa isi dadanya menjadi amat sesak. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada gunanya ia membantah. Meskipun ia merasa aneh, semua usulan yang terjadi itu terbukti ada yang melaksanakannya. Penyamaan dirinya yang tidak ubahnya Dyah Halayuda membuat hatinya merinding. Karena dengan demikian Kusuma Wardani menganggapnya sangat jahat. Tidak ada orang yang memiliki perilaku yang jahat melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Dyah Halayuda atau Mahapati. Paman Nala, ucap Kusuma Wardani meminta perhatian tanpa menoleh pada orang yang dituju. Laksamana Nala kini merapatkan kedua telapak tangannya. ada beberapa pilihan yang ingin aku sampaikan kepada Paman. Karena tadi telah kudengar, Paman menantang apa yang akan dilakukan oleh Dimas Briwirabumi. Aku Kusuma Wardani, aku Sekar Kedaton yang terlahir dari Permaisuri. Aku yang Paman sebut paling berhak untuk menjadi pengganti Sang Prabu
ketika beliau berhalangan, aku menyetujui langkah, apapun langkah yang akan dilakukan oleh adikku. Sekarang, apa yang akan paman lakukan? Laksamana Nala kini mengumpat dalam hati, namun tidak bisa berbuat apapun. Kusumawardhani kini berbalik. Dimas Wirabumi, aku restui langkahmu untuk mengungkap semua yang terjadi ini. Aku restui langkahmu untuk menggantikan peran Romo Prabu yang kini berhalangan hadir untuk menggelar pemerintahan. Dimas jangan merasa ragu untuk bertindak menegakkan kebenaran. Dimas jangan ragu untuk menegakkan kebenaran, meskipun untuk itu sampai terjadi banjir darah perang saudara. Mendapat persetujuan yang demikian justru menyebabkan Bre Wirabumi menjadi bingung. Pemuda itu kini bagai kehilangan akalnya ketika Kusumawardhani mendekat dan kemudian mencium keningnya agak lama. Dimas Wirabumi, dengan kekuasaan yang kulimpahkan kepadamu, jebloskan Empu Tanding ke penjara. Aku ingin keparat itu membusuk seharga dengan perbuatannya. Bisik Kusumawardhani. Kusumawardhani berputar dan mengedarkan pandangan matanya ke segala arah. Senopati Dipomanguri, kata Kusumawardhani meminta perhatian. Kau ikut aku membutuhkanmu. Tanpa berbicara, Kusumawardhani bergerak meninggalkan semua orang yang tiba-tiba berubah menjadi patung beku. Hening itu larut ketika bayangan Kusumawardhani tidak lagi nampak setelah berbelok terhalang oleh dinding. Bre Wirabumi kini juga terlihat termangu. Dalam mata yang terpejam, pemuda itu kini menimbang banyak hal. Persoalan perang saudara yang berujung pada banjir darah yang mungkin akan terjadi akhirnya harus dipertimbangkan. Baiklah, aku batalkan keinginanku, kata Bre Wirabumi dengan suara yang amat datar. Aku tahu langkah yang kuambil akan menimbulkan gejolak yang besar. Paman Mahapati, aku batalkan niatku. Sikap Bre Wirabumi yang berubah dengan sangat cepat itu sungguh sangat mengagetkan. Laksamana Nala terkejut, pun demikian dengan Mahapati Gajah Enggon. Kedua orang pilar sang Pancariwilwatikta itu merasa lega melihat sikap Bre Wirabumi yang melunak. Dengan demikian, perang saudara yang diyakini akan berdarah-darah mungkin tidak akan terjadi. Namun sungguh berbeda dengan sikap para senopati dan lurah pimpinan prajurit. Tidak bisa, Raden. Hamba mohon, Raden jangan berubah sikap. Upaya pembunuhan yang melibatkan Gusti Prabu, istri dan menantunya itu bukanlah sebuah persoalan yang sederhana. Langkah Raden mengambil alih kekuasaan juga sama sekali tidak bersalah, Raden. Letup Senopati Padang Gaung dengan suara yang lantang. Bre Wirabumi menggeleng. Bre Wirabumi mengabaikan sikap para pimpinan prajurit yang mendukungnya itu. Tidak, aku kembalikan persoalan ini pada Paman Mahapati yang memegang kekuasaan atas Pancariwilwatikta. Pancariwilwatikta lebih berhak menyelesaikan persoalan ini daripada aku. Silakan Paman mengusut tuntas sampai persoalan ini terselesaikan. Aku yakin Paman Mahapati dan Paman Laksamana Nala tidak perlu terganggu rasa sungkan. Meskipun yang dihadapi adalah kerabat Sabta Prabu. Mari kita semua melihat apakah Kutara Manawa benar-benar bisa ditegakkan jika terhadap Sabta Prabu.
Laksamana Nala dan Mahapati Gajah Henggon tidak berbicara. Namun apa yang disampaikan Bre Wirabumi itu jelas menjadi sebuah sindiran tajam atas ketidakmampuan Panca Riwilwatikta menghadapi Sabta Prabu yang juga disebut sebagai Pahom Narendra. Kita semua bubar dan bubarkan pasukan itu, perintah Bre Wirabumi dengan suara yang datar. Bre Wirabumi berbalik akan meninggalkan bangsal prajurit itu. Namun tiba-tiba saja pemuda itu berhenti. Tadi Kanggo Ayu Kusumawardhani membisikkan sebuah perintah padaku. Jebloskan Empu Tanding ke penjara.